Saudara-saudari, selamat Paskah. Paskah adalah inti ajaran iman Kristiani. Kita berkumpul di sini karena misteri Paskah yang dianugerahkan Allah pada kita. Yesus menetapkan Ekaristi pada malam perjamuan terakhir Kamis Putih. Yesus menderita dan wafat di kayu salib pada Jumat Agung. Akhirnya Yesus bangkit pada malam Paskah. Kita merayakan Paskah bukan hanya pada hari Paskah saja, tetapi merayakannya setiap kali kita mengikuti misa. Dalam Ekaristi, misteri Paskah dinyatakan, di mana korban Yesus di atas salib dihadirkan secara real dan sakramental di atas altar dalam kesatuan dengan kebangkitan Kristus yang menjadi fondasi iman. Maka Rasul Paulus menegaskan dalam 1 Korintus 15:17, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Karena kebangkitan Kristus, kita hidup dalam Allah, kita bebas dari dosa. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang yang tampak sehat, tiba-tiba jatuh sakit. Setelah diperiksa dan dirawat, dokter pun menyatakan bahwa dia mengidap diabetes. Ia sangat sedih karena tidak pernah menduga. Ia tahu penyebabnya adalah minuman keras yang ia buat dan racik sendiri dengan peralatan khusus sebagai hobi baru saat COVID. Ia ingin sembuh, maka jalan keluarnya adalah ia membuang semua peralatannya. Bukan memberikan kepada temannya atau menjual, tapi membuang. Tak ada sisa sedikit pun, agar ia sungguh terbebas dari minuman keras. Demikianlah juga seorang mahasiswa yang kecanduan pornografi. Disadarkan bahwa kegagalan studinya adalah karena kurang konsentrasi dan terobsesi pornografi. Ia ingin lulus dan ingin memiliki masa depan yang lebih baik. Ia pun menghapus semua file dan membuang semua DVD blue tanpa sisa. Itulah juga pengalaman seorang pengusaha yang bangkrut karena kecanduan judi. Saat dia sadarkan akan masa depan keluarganya, ia pun membuang semua peralatan judi dan memutus semua komunikasi dengan orang yang biasanya terlibat dalam penjudian. Ia membuang semua hal yang berhubungan dengan perjudian tanpa sisa. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini menampilkan kubur yang kosong tanpa ada jenazah Yesus, tanpa sisa tubuh Yesus yang mati pada Jumat Agung. Allah rupanya mengosongkan kubur tersebut seakan tak lagi ada sisa peristiwa Jumat Agung. Tak ada lagi dosa yang ditinggalkan manusia, karena Allah mengalahkan dosa dan kekuatan iblis melalui kebangkitan Tuhan. Kubur kosong menyatakan juga bahwa dosa yang menguasai hidup manusia sudah tak tersisa lagi saat Yesus bangkit. Itulah misteri yang kita alami saat pembaptisan, bahwa dosa kita mati dikuburkan dalam kematian Yesus, dan kini kita dibangkitkan dalam hidup baru sebagai anak-anak terang Allah. Maria Magdalena kaget saat melihat kubur kosong. Petrus dan Yohanes bergegas ke kubur. Petrus masuk dan melihat kubur yang kosong. Setelah itu Yohanes pun masuk ke dalam kubur yang kosong dan percaya bahwa Yesus bangkit. Tubuh Yesus yang fana bukan karena dosa dirinya, karena ia adalah manusia tanpa dosa, tetapi karena menebus dosa manusia sudah tiada. Tubuh manusiawinya yang dikurbankan untuk menebus dosa manusia sudah tak berada lagi dalam kubur, seakan sudah tak tersisa. Tubuh yang fana sudah menjadi tubuh yang mulia.
Tubuhnya sudah bangkit mulia. Tubuh yang fana mati akibat dosa manusia, kini mulia mengalahkan dosa karena kebangkitan. Saudara-saudari yang terkasih, di antara berbagai dosa ada kebiasaan buruk, bagi kecanduan dalam dunia gelap yang membuat hidup kita gagal, merasa tidak berguna, merasa sengsara, atau merasa menyia-nyiakan waktu tanpa ada manfaatnya, karena terikat pada kebiasaan-kebiasaan buruk bagi hidup dalam kegelapan. Dengan dosa yang melekat, kita tidak boleh berkompromi. Jangan menyisakan sesuatu, tapi buang semuanya secara total. Saat bertobat, buanglah semua hal-hal yang menyebabkan kita bisa jatuh kembali dalam dosa yang sama, seperti ilustrasi di atas. Bagaimana seorang peminum, penjudi, penikmat pornografi bertobat dengan membuang semuanya tanpa sisa bagai kubur kosong. Orang bertobat kadang jatuh lagi karena menyisakan sisa-sisa apa yang membuat bisa jatuh hingga ia tergoda jatuh kembali. Paskah mengajak kita meninggalkan dosa, kebiasaan buruk tanpa tersisa bagai kubur kosong, dan mengembangkan hidup penuh kasih di sinari kebangkitan Tuhan. Paskah mengundang kita untuk meninggalkan kuburan dosa, agar kita dapat mengubah hidup yang mungkin telah menjadi kutuk bagi sesama. Kini kita ubah menjadi berkat bagi sesama. Dari hidup yang mungkin menjadi batu sandungan bagi sesama, menjadi hidup bagaikan batu loncatan bagi sesama untuk berjalan menuju hidup yang lebih baik. Paskah memberikan kekuatan transformasi perubahan dari hidup yang dikuasai oleh dosa menjadi hidup mulia di dalam kasih. Mari kita sambut semangat, berkat, dan kekuatan Paskah dengan menjalani hidup sebagai anak-anak terang yang penuh kasih. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.